Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue CJ Dewa Haircut. Kali ini gue bakal bikin video yang masih berhubungan dengan pangkas rambut juga gitu kan. Terusan yang kemarin juga. Kalau kemarin kan langkah pertama, langkah awal apa yang harus lo siapin buat buka usaha pangkas rambut gitu kan. Nah, sekarang gue bakal bikin video resiko dan keuntungannya kan. Kemarin kan udah persiapannya, udah siapin niatnya dulu, mentalnya dulu gitu kan, jadiin karya lu sebagai karya seni gitu. Nah, sekarang gue bakal bahas resikonya sama keuntungannya. Sebelum gue bahas, alangkah baiknya lu dukung channel gue, lu subscribe channel gue. Kalau misalkan lu suka sama videonya, lu like. Kalau misalkan lu butuh pertanyaan atau lu mau nanya atau lu mau ngasih saran sama gue, lu bisa tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa share ya sebanyak-banyaknya. Oke, kita lanjut. Materi yang pertama yaitu tentang resikonya dulu kali ya. Resiko, kalau resiko kan banyak lah, resikonya banyak kan. Kalau masalah keuntungan mah itu mah gampang, udah pasti itu masalah cuan kan. Yang penting resikonya dulu nih gitu kan. Sebelum gue masuk ke resikonya, kalau misalkan lu pengen usaha pangkas rambut, lu pegang sendiri, lu jalanin sendiri kan, kagak pakai karyawan, mungkin resikonya sih tipis. Resikonya tipis, nggak gede-gede amat. Kayaknya resikonya ya mungkin cuma kehilangan pelanggan doang. Kalau misalkan lu kurang sopan, lu kurang baik, lu kurang tata krama sama pelanggan gitu aja, mungkin resikonya cuma itu doang gitu. Tapi kalau misalkan lu buka usaha pangkas rambut, terus lu pakai jasa orang lain, lu punya karyawan, lu sewa karyawan gitu kan, itu resikonya banyak banget, resikonya gede gitu kan. Ya menurut pengalaman teman-teman gua sih yang udah punya pangkas rambut tapi pakai jasa orang lain, ya punya karyawan sendiri kan, ya termasuk gua lah, awal-awal juga begitu kan. Ya banyak banget itu resikonya. Yang pertama kalau misalkan lu punya karyawan yang nggak jujur banget gitu kan, itu duit hasil pangkasnya itu kan tiap hari dapat gitu. Nah itu pasti kalau misalkan karyawan lu nggak jujur, gak dikantongin gitu, malah ada yang dibawa kabur gitu kan. Terus bukan duit doang yang dibawa kabur, kadang dia juga bawa barang-barangnya kan, barang-barang pangkas rambut dia bawa kabur gitu. Kadang juga dia kabur ninggalin utang. Itu resikonya buka usaha pangkas rambut pakai jasa orang lain gitu. Kalau saran gua sih ya jangan deh gitu kan, jangan lu pakai jasa orang lain gitu. Lu kalau bisa ya belajar, lu kalau bisa ya lu sendiri yang megang gitu. Lu bosnya gitu, lu juga karyawannya gitu, lu yang megang dah gitu. Jangan pakai jasa orang lain gitu. Kalau mau pakai jasa orang lain ya cari orang yang benar-benar jujur, cari orang yang benar-benar seenggaknya rajin sama ibadahnya. Kalau orang udah rajin sama ibadahnya pasti rajin segalanya kan. Nyari yang deket-deket, saudara, temen gitu kan. Tapi temen kadang ada juga yang ngeselin gitu. Kadang ada juga temen yang ngeselin kalau misalkan dijaga jaga pangkas kita kan. Itu kalau misalkan kita buka pangkas rambut pakai jasa orang lain, itu resikonya benar banyak, gede, resikonya juga gede. Modal habis, pangkas juga tutup gitu kan. Itu resikonya. Resiko punya usaha pangkas rambut itu pakai jasa orang lain loh ya. Tapi kalau pakai kita sendiri yang ngejalanin, kita sendiri yang nyukur nih,
kita sendiri yang buka gitu kan, mungkin resikonya tipis bahkan nggak ada gitu kan, bahkan nggak ada resiko sama sekali lah gitu. Mungkin resikonya cuma itu doang, kehilangan pelanggan kalau misalkan lu nggak sopan-sopan amat sama pelanggan, lu kurang tata krama, lu kurang apa ya, kurang sopan santun juga gitu, lu nggak ramah, ya mungkin itu doang gitu. Terus hasil karya lu juga kurang bagus gitu, ya itulah resikonya gitu kan, namanya juga masih belajar kan ya gitu. Tapi ntar lama-lama juga pro sih kalau misalkan lu keseringan, lu juga keseringan megang kepala orang, lu sering nyukur, lama-lama juga bisa. Nanti gue bakal buatin video dari cara megang mesinnya kan, pokoknya gue buatin dah dari awal sampai akhir. Ini part 2 nya dulu sebelum lu buka punya usaha pangkas rambut, ya gue jelasin dulu menurut pengalaman pribadi gue kan gitu. Resikonya apa, keuntungannya apa yang harus lu siapin gitu kan, mental lu kuat apa enggak, niat lu siapin juga gitu kan, jadiin kerjaan ini hobi buat lu gitu, itulah. Nah materi yang kedua, keuntungannya nih ya, kita masuk ke keuntungannya kan, kita masuk cuan nih, kita masuk ke keuntungannya. Di bidang pangkas rambut, usaha pangkas rambut untungnya emang mantap gitu kan, gede lah, dia modal sekali untungnya berkali-kali gitu kan. Dia nggak banyak modal tiap hari gitu, mungkin modalnya tiap hari itu cuma beli tisu buat ngelap kulit, buat ngelap rambut itu doang, kalau nggak beli bedak nih buat ngilangin rambut gitu. Ini modalnya begitu doang nih, tiap hari. Modal gedenya ya beli alat-alatnya doang gitu. Itu cuma pertama doang. Di tempat gua nih, di gua yang dipangkas gua tuh tarif masih 15 ribuan lah per kepala itu, anak-anak 12 ribu. Gua masih ngikutin senior gua di sini gitu, makanya harga ya nggak naik amat gitu kan, sama rata lah 15 gitu kan. Lu hitung aja tuh, sehari misalkan paling kecil masuk 10 gitu kan, 10 kepala itu dari pagi sampai sore. Kalau misalkan masuk 10 kepala ya itu udah kehitung kan 150.000 keuntungannya. 150.000 lu tinggal motong buat makan, lu potong buat ngerokok, lu potong buat biaya sewa kios kalau emang lu sewa kios. Tapi kalau emang lu punya sendiri kiosnya enak gitu kan, lu tinggal buka doang, tinggal rajin doang mukanya gitu. Tapi kalau kontrak lu punya sewa kios ya lu sisihin buat sewa kios gitu kan. Kalau gua dipangkas gua masuk sehari itu per kepala, sehari itu bisa masuk lebih dari 10 gitu. Itu sehari sampai sore ya, dari pagi jam 9 gua buka, jam setengah 12 gua istirahat, gua buka lagi zuhur, gua buka lagi jam 2 gitu kan, tutup lagi gua setengah 6. Nah itu udah masuk 10 kepala gitu, kadang bisa lebih dari 10 kepala, belum malamnya gue buka lagi kan habis maghrib gitu. Ya hitung aja sendirilah gitu kan berapa tuh hasilnya gitu. Keuntungan pangkas rambut memang gede, modal cuma sekali. Cuma yang jadi masalah untung kagaknya lu punya usaha ya dilihat dari rajinnya enggak lu itu gitu kan. Lu rajin gak nih buka usaha pangkas rambut gitu kan, lu konsisten gak nih sama usaha lu gitu kan, itu jadi masalah. Dari awal lo emang rajin banget gitu kan, kesana-kesana lu males-malesan, itu yang bikin repot juga gitu. Makanya gue bilang kemarin di video gue yang kemarin, niatin yang benar, niat bener buat usaha gitu kan, niat bener buat jadi pengusaha biar lu bisa konsisten gitu kan. Lu konsisten sama waktu, lu konsisten sama kerjaan lu gitu kan. Misalkan lu buka jam berapa, lu tutup jam berapa, lu istirahat jam berapa gitu kan.
pelanggan juga nggak bakal kemana kalau misalkan pelanggan lu cocok sama lu. Ya mungkin itu aja lah gitu kan videonya, nggak banyak amat gitu. Kan nanti teori besoknya lagi gue bakal bawa alat-alat, gue bakal tunjukin nih apa sih yang harus lu beli nih kalau buat usaha pangkas rambut, apa yang harus lu siapin, terus tempat seperti apa yang harus lu bikin, di mana tempatnya. Mungkin di video selanjutnya gue bakal bikin video yang kayak gitu kan ya, materi yang seperti itu. Nanti gue bakal bawa alat, gue bakal tunjukin alat-alatnya apa aja, fungsinya apa, kegunaannya apa. Nanti juga gue bakal bikin video yang buat para customer ya, buat para orang-orang yang sering nyukur gitu kan, tapi dia nggak tahu model gitu. Nanti gue bakal kasih tahu modelnya seperti apa yang pantas buat lu pada nyukurnya kayak gimana gitu kan. Nanti lu kasih saran sama tukang cukurnya kalau bisa gitu. Oke deh, video malam ini ya cukup segini aja ya gitu kan. Dari resiko sama keuntungannya pangkas rambut. Oke, sebelum gue pamit, lu subscribe dulu video gue. Lalu kalau lu emang lu suka sama video gue, lu like. Kalau emang lu ada pertanyaan, ini yang paling penting nih, yang paling penting kalau misalkan lu ada pertanyaan tentang pangkas rambut, dan ada pertanyaan tentang dunia pangkas rambut, lu komen aja di bawah, nanti gue balas. Kalau nggak gue balas lewat video, ya gue balas lewat chat gitu kan. Dan yang kedua, saran, gue butuh saran banget dari lu gitu kan. Saran lu tulis di komenan. Insya Allah kalau emang saran lu bagus, saran lu mendukung buat gue pakai. Ya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi